Shalom, selamat pagi sahabat BSJD yang diberkati oleh Tuhan. Di pagi hari ini, marilah kita mengawali aktivitas kita dengan merenungkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Vikaris Winda Patrika Embunsari MPhil yang melayani di Resort GKE Pontianak. Nas yang menjadi dasar perenungan yaitu dari Yeremia pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 dengan judul Malapetaka yang akan menimpa Yerusalem dan Yehuda. Demikian firman Tuhan. Larilah mengungsi, hai orang-orang Benyamin, dari tengah-tengah Yerusalem. Tiuplah sangkakala di Tekoa, dan naikkanlah asap sebagai tanda di atas Bet-Kerem. Sebab malapetaka telah mengintai dari utara, yakni suatu kehancuran besar. Adakah putri Sion sama seperti padang yang paling disukai, sehingga gembala-gembala mendatanginya beserta kawanan ternak mereka? Mereka telah memasang kemah-kemahnya sekelilingnya, masing-masing memakan habis apa yang didapatnya. Persiapkanlah perang melawan dia, ayo, marilah kita maju menyerang pada tengah hari. Celakalah kita, sebab matahari sudah lingsir, bayang-bayang senja hari sudah memanjang. Ayo, marilah kita maju menyerang pada waktu malam dan merusakkan puri-purinya. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Tebanglah pohon-pohonnya dan timbunlah tanah menjadi tembok terhadap Yerusalem. Itulah kota yang harus dihukum, hanya penindasan saja di dalamnya. Seperti mata air meluapkan airnya, demikianlah kota itu meluapkan kejahatannya. Kekerasan dan aniaya terdengar di dalamnya, luka dan pukulan selalu ada kulihat. Terimalah penghajaran, hai Yerusalem, supaya aku jangan menarik diri daripadamu, supaya aku jangan membuat engkau sunyi sepi, menjadi negeri yang tidak berpenduduk. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Petiklah habis-habisan sisa-sisa orang Israel, seperti pokok anggur dipetik habis-habisan. Kembalilah seperti pemetik buah anggur, dengan tanganmu mencari-cari buah pada ranting-rantingnya. Kepada siapakah aku harus berbicara dan bersaksi, supaya mereka mau memperhatikan? Sungguh, telinga mereka tidak bersunat, mereka tidak dapat mendengar. Sungguh, firman Tuhan menjadi cemoohan bagi mereka, mereka tidak menyukainya. Yang berbahagia ialah mereka mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Yeremia pasal yang ke-6 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Malapetaka yang akan menimpa Yerusalem dan Yehuda. Saya memberi satu judul, bangsa berjalan sendiri. Pada momen-momen tertentu, kita ingin orang mendengarkan kita dengan sungguh, memperhatikan kita saat kita berbicara, berdialektika dengan baik jikalau memang ada sesuatu yang dirasa tidak sefaham atau perlu diluruskan. Nah, realitas dewasa ini mau mengajak kita, seluruh perhatian kita untuk fokus terhadap sesuatu, tapi nyatanya tidak mudah. Sebagai seorang nabi, Yeremia juga berusaha untuk memperingatkan suku Benyamin untuk mengungsi karena Allah akan murka. Tanggung jawab sebagai perpanjangan tangan Allah tentu tidak mudah. Yeremia berusaha agar umat mendengarkan Allah, tidak lagi melakukan dosa-dosa. Melalui Yeremia, Allah ingin supaya umat selamat dan berpaling kepada Allah, kembali kepada Allah. Namun, bangsa Yehuda sangat bebal dan keras kepala. Mereka tidak mau mendengarkan Allah, sehingga Yeremia pun berkata, kepada siapa lagi aku akan berbicara dan bersaksi? Bukan hanya Yeremia saja yang sedih, Allah pun menunjukkan kekuasaannya dan kekecewaannya dengan memberikan malapetaka terhadap umat. Seringkali kita ada dalam posisi bangsa ini, bangsa Israel.
kita merasa aman karena memiliki privilege atau hak istimewa. Bangsa pilihan Allah merasa bahwa mereka boleh bertindak semena-mena dan tidak tunduk terhadap Allah. Dalam hidup, beberapa dari kita adalah orang-orang yang sangat beruntung, boleh memiliki status dan jabatan yang mapan, pekerjaan yang baik, upah yang lebih, dan ya kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Hidup yang penuh kegembiraan. Tapi untuk mendapatkan itu semua, kita menipu orang lain. Kita licik, kita korupsi, kita iri dan berusaha menyingkirkan orang lain, dan kita tidak merasa cukup. Kita menjadi serakah. Kita selalu ingin hidup berkelimpahan dan orang-orang melihat kita sepertinya memiliki hak yang khusus, memiliki privilege. Kita terlihat kaya dan mapan tetapi hati kita busuk. Ada satu adegan film pernah menampilkan percakapan yang sangat relevan dengan kehidupan manusia saat ini. Ada seorang anak yang berkata pada ibunya yang menderita demensia, "Hidupku sempurna, aku adalah seorang manajer, aku dapat memiliki apapun yang ku kehendaki. Sedangkan engkau menderita demensia. Tetapi mengapa engkau percaya pada Tuhan?" Lalu ibunya menjawab anaknya demikian, "Iblis membiarkan umatnya tidak sengsara agar tidak berpaling pada Tuhan." Kita seringkali lupa merenungkan bahwa apa yang telah kita terima adalah pemberian Allah yang sangat berharga. Tapi malah bersungut-sungut terhadap kekurangan-kekurangan kita. Manusia terbelenggu dengan suatu pikiran bahwa hidupnya sengsara dan harus diubah menjadi gembira, menjadi bersukacita bagaimanapun caranya, sehingga lupa dengan kuasa Sang Pencipta. Ingatlah bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu memiliki konsekuensi. Hidup yang penuh gairah tidaklah salah, tetapi ingatlah bahwa untuk merasa tidak layak di hadapan Allah. Maknalah hidup sesuai kehendak Allah. Nah, manusia seringkali seperti laba-laba yang terperangkap dalam jaring yang ia rajut sendiri. Tidak bisa lepas atas karya yang telah ia hasilkan. Melalui peristiwa peringatan Allah terhadap umat, mau mengajak kita bersama untuk tunduk pada perintahnya. Tidak berjalan sendiri. Tidak merasa hebat atas apapun, karena segala sesuatu adalah miliknya. Bahkan jutaan atau ratusan rupiah yang ada di rekening kita itu juga hanyalah memori yang tinggal. Status dan jabatan apapun yang kita miliki juga akan lenyap. Maka rendah hatilah, tunduklah pada Sang Ilahi. Tuhan memberkati dan menguatkan kita. Amin. Marilah kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Ya Allah Bapa yang kami puji dan kami muliakan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucapkan syukur kepada Engkau atas waktu dan kesempatan yang kembali diberikan bagi kami. Kami akan memulai aktivitas kami di hari ini. Kami mohon penyertaan Tuhan. Limpahkanlah bagi kami hikmat kebijaksanaan, kesehatan dan kekuatan dalam kami berkarya, dalam kami bekerja, melayani, maupun juga dalam setiap apa yang kami kerjakan dan kami lakukan. Sehingga kami dapat melakukannya dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat, dengan penuh takut akan Tuhan. Kami mohon kuasa penyertaan Roh Kudus Tuhan di dalam hidup dan kehidupan kami. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa. Kami mengucap syukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.